Dari kejauhan, seorang lelaki yang sudah cukup tua terlihat berjalan dengan membawa dagangan yang dibawa. Perlahan namun penuh dengan harapan-harapan, kedua kakinya menyusuri jalan-jalan. Melalui keramaian di sisi lalu lalang kendaraan bermotor yang seperti mengajaknya untuk berlomba, mengejar waktu dan menghabiskan dagangannya demi sedikit keuntungan. Namanya Pak No. Di usia tuanya masih melakukan pekerjaan sebagai penjual keranjang dari bambu. Saat matahari mulai memberikan sinarnya, Pak No mulai mempersiapkan dagangan dan membawa dengan cara dipikul. Dari satu jalan ke jalan yang lain, dari satu perumahan ke perumahan lain, semua dijelajahi tanpa kenal lelah. Keringat yang membasahi wajah dan tubuhnya pun tak dihiraukan. Seperti inilah Pak No mengawali hidup setiap hari. Meskipun sehari-hari hidup menyusuri jalanan, tidak pernah terbesit dalam pikirannya untuk menghentikan pekerjaan sebagai penjual keliling. Keluhan-keluhan juga tak pernah terdengar. Pak No terus melangkah sampai ada pembeli yang menghentikannya. Tidak semua orang mau membeli dan membutuhkan barang-barang yang dibawa Pak No, karena keranjang bukan kebutuhan primer. Pak Kusno, umurnya 70, jual kurungan, ya ke Joyo, ke Dinoyo, ke Joyo Grand, jam 5. Pulangnya sore jam 4, jam 3. Kalau bawa banyak, kalau bawa sedikit ya jam 12 pulang. Ini tadi bawa 4, udah habis ini, sepi. Yang dari aku ya masih tunggu. Hanya dengan berjalan kaki, Pak No berkeliling. Sangat jauh jarak ditempuh dalam satu hari. Melalui perkotaan, pedesaan, bahkan melalui jalan-jalan yang belum pernah dilaluinya. Panas matahari terus menyengat tubuh, sementara barang dagangan belum ada yang terjual. Kering di tenggorokan membuatnya tak mampu berbicara banyak, hanya sekedar lewat saja untuk menawarkan dagangannya. Ya ada yang 40, ada yang 30. Iya, bikin sendiri. Ya satu hari, kalau setengah hari kerja tadi kerja di Macul gitu loh. Setengah hari jam 1 ya pakai kerja sini. Hanya sedikit orang yang menggeluti pekerjaan sebagai penjual keranjang dari bambu. Walaupun terlihat ringan, tetapi sangat jarang orang membutuhkan barang-barang yang dijual Pak No. Selain keuntungan yang didapat dari hasil penjualan hanya sedikit, diperoleh pun jika ada yang membeli. Biasanya dalam satu hari hanya beberapa keranjang dapat dijual. Bahkan seringkali tak terjual sama sekali. Sementara kebutuhan hidup semakin besar dan meningkat. Permisi Pak. Nah Pak, saya wasis dari Dama TV Pak. Oh, gitu. Ini lagi apa ini Pak? Jualan. Jualan. Sekarang lagi istirahat berarti ya Pak? Iya. Berangkatnya mulai jam berapa tadi? Jam 5. Jualan apa sih Pak? Kurungan. Kurungan? Iya. Oh, ini bikin sendiri atau Iya. gimana? Bikin sendiri. Nggak kulaan? Enggak. Berarti
ngolah sendiri ya Pak bambu-bambu ini nih. Iya. Ini dari bambu apa ini Pak? Apus. Bambu apus. Susah nyari bambunya gampang. Ya susah, tanahnya itu repot, curam. Curam. Jauh. Ini berarti mulai pagi sampai siang gini keliling tadi. Iya. Jalan kaki. Jalan. Sendirian Pak ya? Setiap hari itu Pak? Iya, ya enggak. Kadang-kadang 7 hari turun, kadang 10 hari. Biasanya kalau satu hari laku berapa? Ya kalau dulu yang dulu 10 hari laku 2. Laku 2? Oh ini bawa berapa ini Pak? Bawa 4 ini enggak laku. 4 ya? Waduh. Berarti ini dipikul Pak ya? Iya, dipikul. Terus apa nih Pak? Abis ini mau keliling lagi nih? Iya. Oh mau keliling. Pak, Bapak rumahnya di mana sih Pak? Saya tahu, masih belum pindah. Dau ya Pak ya? Dau. Oh berarti naik ke atas gitu Pak ya? Iya. Di Tegalurut masuk Keri tadi. Di Sengkaling tuh loh Endau. Belum pindah ya, masih baru di sini. Masih baru ya Pak? Selorjo. Selorjo. Pak, nanti kalau misalnya saya ke rumah Bapak, ya, terus ngelihat Bapak bikin keranjang-keranjang ini boleh ya Pak ya? Boleh. Jadi saya ngelihat gitu mampir, gitu ya Pak ya? Ya udah berarti nanti saya ke tempat Bapak ngelihat Bapak bikin keranjang ini, ya Pak ya Pak ya? Pak, silakan dilanjutkan lagi istirahatnya, terus kalau mau keliling silakan. Oh iya ya. Mari Pak, monggo Pak. Ya, mau. Debu yang menghampiri wajah tak menyurutkan langkah Pak No untuk terus menjual dagangannya. Walaupun tak mempunyai pelanggan, namun dengan ketekunan dan kesabaran, Pak No terus bekerja menyusuri tiap jalan. Seiring langkah Pak No, keranjang di kiri kanan terus bergerak seakan menggoda untuk secepatnya bertemu pemilik yang baru. Sampai sekarang, beberapa yang dilakukan dan dimiliki merupakan dari hasilnya bekerja sebagai seorang penjual keliling. Di usianya yang tua, dengan ketekunan dan ketelatenan menjadikannya tak merasa kekurangan. Bahkan dengan keletihan sebagai seorang penjual keliling, Pak No merasa sangat sehat karena bergerak setiap hari. Ya kadang-kadang setengah hari cuma 20 ya kurang cukup Mas, tidak sampai. Ya mana belanja itu beras-beras ya larang, rokoknya 5.000. Kalau dibikin cukup ya cukup, enggak ya enggak lah. Kalau mestinya kalau adanya itu ya itu Mas. Kira-kira ada 1 bulan. Dulu yang becak ya gali sumur. Di Blembeng sampai di pakai saji sana, sampai Batu sana. Telah cukup lama Pak No berjualan keranjang untuk bertahan hidup. Penghasilan tak pasti maupun saingan yang ada membuat Pak No mengerti benar akan hidup yang dijalani dan terus bertahan bersama keranjang-keranjang buatannya. Seperti pedagang keliling lain, kendala yang dihadapi Pak No adalah ketika cuaca tak bersahabat. Pembeli yang tak pasti juga membuat harus menghabiskan waktunya lebih banyak berada di jalanan. Kesabaran, keuletan sangat dibutuhkan dan sampai kini Pak No terus berjualan dengan harapan dan semangat sebagai penjual keranjang dari bambu.
Di dekatnya itu hutan, jauh dari perjalanan setengah jam dari rumah ini. Iya, motong sendiri. Ya kalau sekarang motong ada 2 hari ambil lis. Keringat terus membasahi wajah dan tubuh. Hari pun semakin siang. Pak No semakin bergegas mempercepat langkah kaki menuju rumah tempatnya beristirahat. Kami pun semakin tertarik mengikuti. Ada yang menunggu di sana. Sesuatu yang membutuhkan sentuhan tangan Pak No. Tidak lama waktu yang digunakan untuk beristirahat. Pekerjaan lain yang dilakukan adalah membuat keranjang-keranjang untuk dijual esok atau lusa. Bambu-bambu yang didapatnya dengan membeli dan memotongnya sendiri di hutan telah menanti. Kalau saya itu, buatan saya itu tebal-tebal, tidak tipis. Kalau tipis itu cepat rusak, kasihan yang beli itu. Uang 30-50 kan angel-angel, kalau 1 tahun kan, kalau tebal kan awet lah itu. Ya dulu masih kecil belajar-belajar, sudah pengalaman sudah ya buat sendiri. Dengan sabar, Pak No memotong bambu-bambu lalu meletakkannya menjadi satu dan mulai merangkai. Pekerjaan membuat keranjang ini juga dilakukan setiap hari, tanpa kenal lelah, bahkan seringkali hingga malam menjelang. Bambu-bambu besar yang diperoleh terus dikerjakan sesuai dengan ukuran. Kalau keranjang ini cuma 40, 30 kalau ada. Sekarang kalau merumput ini dibawakan goni itu. Ditaruh di sepeda, sudah diangkut. Demi kebutuhan hidup, Pak No terus bertahan dengan tenaga tuanya. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Semua dilakukan dengan sabar. Pak No tak pernah merasa tubuhnya lemah, sedangkan bibir tuanya selalu tersenyum bersama keranjang-keranjang dari bambu yang siap dijual. Ya pernah kapan mana di mana saya banyak modal itu kok terusan berat terus sih. Ya kalau dipikir susah-susah terus ya enggak enak, cepet tua. Ya bebas aja, enggak ada ya cari gitu aja.
Keahlian lain yang dimiliki Pak No adalah membuat sumur. Tetapi saat ini sangat jarang orang membuat sumur, karena air yang mengalir dari rumah ke rumah semakin mudah. Menjadi buruh tani juga seringkali dilakukan. Tetapi kini para pemilik sawah atau kebun lebih sering menggunakan tenaga yang lebih mudah. Setiap hari Pak No menjalani apapun pekerjaan yang dapat dilakukan. Pak No sangat berkeinginan untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang penjual keranjang. Tetapi karena tidak adanya modal, Pak No hanya bisa bertahan dengan terus bekerja membuat dan menjual keranjang dengan semangat, ketekunan juga kesabarannya untuk harapan-harapannya. Kalau tani, misalnya belum pernah, modalnya tidak ada, nyewa-nyewa tidak punya uang. Ya saya enak ya buruh itu, cari pengalaman itu. Bapak, Ibu, terima kasih tadi saya sudah dikasih kesempatan untuk ngelihat Bapak bikin itu ya, keranjang ya, keranjang terus sama waktu Bapak jualan juga tadi kita sempat ngikutin ya Pak ya, keliling panas-panas gitu ya Pak, tapi Bapak masih terus berjuang aja untuk ya mendapatkan, walaupun tadi sebenarnya juga nggak dapat hasil Pak ya, tapi Bapak terus semangat gitu ya. Ya ini ada bingkisan Pak Bu dari pemirsa Dhamma TV, dan ini juga ada tambahannya, mohon diterima ya Bu. Ya, Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat buat Bapak sama Ibu ya. Ya Pak, sama Ibu, kalau gitu kami dari tim Body kita juga mau pamit ya Pak ya. Mau terima kasih banyak atas waktunya. Iya, terima kasih. Matur nuwun Pak. Monggo, terima kasih. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Monggo Pak. Bu, saya pamit pulang. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf ngerepotin ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Pak, terima kasih Pak. Oh iya. Semoga ini nanti bisa buat inspirasi juga. Terus buat supaya yang nonton juga semangatnya sama kayak Bapak juga ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu ya. Ini adalah sebuah kisah dari lelaki tua dengan pekerjaannya sebagai penjual keranjang dari bambu. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Kisah kecil dengan mimpi dan harapan kecilnya, harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari seorang penjual keranjang dari bambu. Kisah Pak No.